Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bertemu dengan saya, Muhammad Ifan Hidayatullah. Hari ini saya akan membahas mengenai tentang cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Mari kita membahasnya satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang pertama ini, cloud computing, nanti kita akan membahas mengenai tentang software as services, utility computing, integrated network, and hybrid cloud computing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang software as services atau bisa disingkat dengan SaaS. Software of as services ini adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi di-host di cloud oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui internetnya. Nah, pengguna ini tidak perlu menginstal perangkat lunak di komputer lokal, melainkan cukup mengaksesnya via web browser saja. Model ini juga biasanya berbasis langganan, di mana pengguna membayar biaya bulanan ataupun tahunan. SaaS ini memungkinkan pembaruan otomatis, akses dari berbagai perangkat, dan skalabilitas sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kemudian utility computing. Utility computing adalah model layanan komputasi di mana sumber daya teknologi informasi seperti penyimpanan data, daya pemrosesan, dan jaringannya disediakan oleh penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mirip seperti layanan utilitas, pengguna hanya membayar sesuai dengan jumlah sumber daya yang mereka gunakan, sehingga ini dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi biayanya. Lalu, apa saja karakteristiknya? Contoh saja seperti biaya sesuai dengan penggunaan. Biaya dihitung berdasarkan penggunaan mirip seperti tagihan listrik ataupun air. On demand-nya, sumber daya dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan kapan saja. Skalabilitas tinggi. Pengguna dapat dengan mudah menambah kapasitas komputasi tanpa membeli perangkat keras tambahan. Efisiensi biaya juga. Tidak ada investasi besar untuk infrastruktur karena semua dikelola oleh penyedia layanannya. Contoh yang sudah menggunakan utility computing ini yaitu Amazon Web Services ataupun AWS atau bahkan Microsoft Azure. Dan masih banyak lagi company yang memang sudah menggunakan utility computing ini. Yang ketiga adalah integrated network, di mana integrated network ini adalah sistem yang dapat menggabungkan berbagai jenis jaringan. Contohnya seperti data, suara, video yang bisa dijadikan satu jaringan yang terpusat dan dapat terkoordinasi dengan baik. Ini juga memungkinkan berbagai perangkat dan layanan berkomunikasi dengan mudah dalam satu infrastruktur dan mengoptimalkan efisiensinya, mengurangi biaya operasionalnya, dan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam manajemen jaringannya. Nextnya yaitu mengenai tentang hybrid cloud computing. Apa sih hybrid cloud computing ini? Jadi arsitektur hybrid cloud computing ini adalah suatu kombinasi dari dua jenis cloud, yaitu public cloud dan private cloud, di mana model ini dapat memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keunggulan kedua tipe cloud dengan menjaga data yang tetap sensitif di private cloud dan memanfaatkan skalabilitas di public cloud untuk beban kerja yang lebih ringan atau umum. Jadi private cloud ini biasanya lebih digunakan untuk data sensitif atau aplikasi yang membutuhkan kontrol lebih tinggi. Infrastruktur private cloud dimiliki dan dikelola oleh organisasi sendiri atau penyedia layanan cloud khusus. Sedangkan public cloud ini digunakan untuk aplikasi dengan beban kerja yang sangat dinamis, skalabilitas yang tinggi, dan layanan yang lebih umum, lebih general, di mana infrastruktur ini dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia cloud publik seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Yang ketiga adalah hybrid cloud gateway, di mana fungsi ini lebih memungkinkan integrasi dan konektivitas antara public dan private cloud. Data dan aplikasi bisa berpindah dengan aman antara kedua sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat yaitu manajemen layernya.
Lapis pengelolaan yang memungkinkan organisasi memantau pengelolaan dan mengamankan aplikasi di kedua environment public atau private cloud-nya. Diagram arsitektur hybrid cloud. Private cloud data center, infrastruktur lokal untuk aplikasi sensitif, data sensitif dan internal. Yang kedua, public cloud-nya, layanan yang dikelola oleh penyedia pihak ketiga untuk aplikasi dan data non-sensitif yang membutuhkan skalabilitas. Yang ketiga, hybrid cloud gateway atau jembatan penghubung, di mana menghubungkan public dan private cloud memungkinkan data dan aplikasi berpindah antar keduanya. Manajemen orchestration, yaitu tools untuk memantau dan mengelola seluruh infrastruktur hybrid cloud secara terpadunya. For example, contohnya seperti ini, yaitu hybrid cloud terdapat public cloud, private cloud, dan traditional infrastructure. Jadi ini menyesuaikan yang kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu faktor implementasi cloud computingnya. Dalam mengimplementasikan cloud computing di seluruh dunia, ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Berikut ada 4 faktor utama yang berperan dalam suksesnya adopsi cloud computing ini dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu security. Security adalah faktor yang paling kritis dalam implementasi cloud computing ini. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka terlebih terlindungi dari ancaman cyber, baik saat disimpan di cloud maupun saat data berpindah. Penyedia layanan cloud sharing ini menyediakan enkripsi, kontrol akses yang ketat, dan firewall canggih untuk melindungi datanya. Contoh penyedia seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud menawarkan berbagai tingkat keamanan termasuk perlindungan data melalui enkripsi dan identifikasi multifaktornya. Dan yang kedua yaitu skalabilitas. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan biaya tanpa harus membeli infrastruktur tambahannya. Contoh saja yaitu dalam skenario beban kerja yang fluktuatif, cloud memungkinkan penyesuaian kapasitas komputasinya dan penyimpanan sesuai dengan kebutuhannya, terutama saat perusahaan menghadapi lonjakan traffic atau penurunan volume pekerjaannya. Yang ketiga yaitu cost-nya, efisiensi cost, di mana cloud computing ini lebih memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasionalnya karena mereka tidak perlu berinvestasi besar di awal untuk infrastruktur IT-nya. Namun sebaliknya, perusahaan hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, pay as you go, yang dapat menekan biaya secara signifikan. Contoh saja, banyak perusahaan besar yang menggunakan cloud untuk menghemat biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan untuk membeli server fisik atau membangun daya sentral dan daya data center internalnya. Yang keempat yaitu reliability, yaitu keandalan. Adalah kemampuan cloud untuk menyediakan akses berkelanjutan ke aplikasi dan data dengan waktu henti downtime minimal. Layanan cloud seringkali didukung oleh multiple data center di lokasi berbeda yang meningkatkan redundansi dan keandalan. Contoh saja yaitu penyedia layanan seperti Good Cloud menggunakan data center yang tersebar secara global untuk memastikan keadaan tinggi dan redundansi failovers ketika satu pusat data mengalami gangguan. Keuntungan dan kerugian dari virtualisasi atau menggunakan cloud computing ini. Yang pertama yaitu mengenai tentang benefit virtualisasi dan cloud computing ini. Pertama, menghemat biayanya, cost savingnya. Virtualisasi dan cloud computing ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran infrastruktur fisik seperti server dan perangkat keras dengan model pay as you go. Perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakannya. Yang kedua yaitu skalabilitasnya, memberikan fleksibilitas untuk mudah
meningkatkan dan mengurangi kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas dan mobilitasnya yang sangat mudah. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dari mana saja menggunakan internet. Ini mendukung kerja jarak jauh dan kolaborasi globalnya. Empat, efisiensi sumber dayanya, resource optimization. Virtualisasi memungkinkan pengguna sumber daya server secara optimal dengan menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu server fisiknya. Yang kelima, yaitu keandalan dan redundansinya, reliability dan redundancy. Cloud computing menyediakan failover otomatis dan backup di berbagai data center yang meningkatkan keandalan dan mengurangi downtime-nya. 6. Pembaruan otomatis, automatic updates. Penyedia layanan cloud seringkali menyediakan pembaruan sistem dan keamanan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi dari penggunanya. Ketujuh, keamanan yang lebih ditingkatkan, enhanced security-nya. Virtualisasi dan cloud computing menyediakan berbagai fitur keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses, dan audit yang lebih ketat untuk melindungi data penggunanya. 8. Pemulihan bencana yaitu disaster recovery. Dengan virtualisasi dan cloud ini, data dan aplikasi dapat dengan mudah dipulihkan di pusat data sehingga perusahaan dapat pulih lebih cepat dan dari bencananya, yaitu disaster recovery-nya. Namun tanpa dipungkiri, tentunya masih ada kerugian yang ditimbulkan mengenai tentang virtualisasi dan cloud computing ini. For example, yaitu provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Keamanan data inilah yang dapat menimbulkan risiko lainnya. Yang kedua yaitu begitu banyak klien dari provider penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknis seperti server down yang mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data, mengganggu pekerjaan bukan. Ya, nomor tiga itu yaitu memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan. Perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap lain platform. Empat, yaitu user harus selalu terkoneksi dengan internet. Akan menyulitkan jika sedang berada di luar jangkauan provider penyedia internet ya. Itu sedikit aku berikan ataupun kekurangan mengenai tentang cloud computing. Dan sedikit penjelasannya mengenai tentang cloud computing, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.